Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya ke pembubaran badan usaha yang pembagian atau likuidasinya secara bertahap. Memang ini yang lebih rasional. Kita lihat dulu nih. Pada kenyataannya, penjualan aset tidak semudah yang dibayangkan, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Artinya, penjualan aset dilakukan secara bertahap. Untuk mengatasi hal ini, maka prosedur yang dilakukan juga secara bertahap. Artinya, setiap realisasi penerimaan penjualan dari aset non-cash, maka pembagiannya juga harus bertahap, sesuai dengan periode penerimaan uang kas. Artinya, setiap ada penerimaan kas, maka dilakukan pembagian. Tetapi yang harus menjadi prioritas penyelesaian adalah yang pertama, hutang kepada pihak eksternal. Yang kedua, hutang kepada pihak internal. Dan yang ketiga, pembagian kas kepada sekutu. Jika penjualan aset non-cash secara berangsur-angsur atau bertahap, maka perhitungan sisa aset non-cash harus dianggap sebagai kerugian. Artinya, kepentingan setiap sekutu dibatasi oleh hak atas aset non-cash dianggap tidak terjual. Contoh, berikut ini adalah laporan posisi keuangan FA Solihin dan rekan per 30 September 2019 yang terdiri sebagai berikut. 1. Di sebelah debit ada cash sebesar 30.000, aset non cash 210.000. Total harga dijumlahkan 240.000 dan di sebelah kredit ada kewajiban sebesar 40.000, modal A 150.000, modal B 50.000. Maka total kewajiban dan modal sebesar 240.000. Transaksi selama proses likuidasi sebagai berikut. 1. Pada bulan Oktober, aset non-cash dengan nilai buku 140.000 laku dijual 110.000 dengan pembagian resiko A dan B yaitu 3:2. Setelah direalisasi, kewajiban dilunasi dan kas dibagikan kepada masing-masing sekutu. Yang kedua, pada bulan November 2019, aset non-cash dengan nilai buku 50.000 terjual dengan realisasi harga 20.000. Kas dibagikan. 3. Pada bulan Desember, aset non-cash dengan nilai buku 20.000 dijual dengan realisasi harga 25.000. Kas dibagikan. Dari transaksi di atas diminta 1. Laporan likuidasi, 2. Perhitungan, dan 3. Jurnal yang diperlukan. Untuk menjawab ini, ya, kita perlu menelaah dulu. Lihat soal 1. Pada bulan Oktober, ya, aset nilai non-cash senilai buku 140.000 laku dijual 110. Artinya perusahaan menderita kerugian 30.000 ya yang harus dibagi ke A dan B. 2. Aset non-cash dengan nilai buku 50.000 dijual 20.000. Ini juga rugi sebesar 30.000 dibagi A dan B. Dan yang ketiga,
Aset non cash dengan nilai buku 20.000 dijual dengan 25.000. Nah, kasus ini perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 5.000 lalu dibagi A dan B. Nah, mari kita lihat laporan likuidasinya sebagai berikut. Ini sama, di sini sama ya, laporan likuidasi. Saldo awal sebelum realisasi cash 30.000, aset non cash 210. Ya, kewajiban diambil dari 40.000 dari posisi keuangan. Terus modal A 150.000 dan modal B 50.000. Kita pindahin 50. Nah, aset non cash nilainya 140.000 dijual 110, maka menderita kerugian sebesar 30.000. 30.000 ini didistribusikan ke A, yaitu 30 per 50 kali 30.000, 18.000. Ke B, 20 per 50 kali 30.000, 12.000. Ya, maka persamaan barunya adalah kas 140.000, aset non cash 70.000, kewajiban 40.000, modal A 132.000, modal B 38.000. Selanjutnya pembayaran utang. Ya, kas berkurang 40.000, kewajiban berkurang 40.000. Jadi ada persamaan baru, kas sebesar 100.000, aset non cash 70.000, modal A 132.000, modal B 38.000. Nah, yang uniknya ini adalah sesuai dengan dari PPT ini ada, jika penjualan aset non cash secara berangsur-angsur, maka perhitungan sisa aset non cash harus dianggap sebagai kerugian. Maka sisanya 70.000 harus dianggap kerugian. 70.000 ini harus didistribusikan ke A dan B dengan menghitung nih. Untuk A 30 per 50 kali 70.000, 42.000. B 20 per 50 kali 70.000 sama dengan 28.000. Maka modal A nih harus disimpan di bawahnya. Karena ini sebagai akibat dari aset non cash yang tidak terjual, yaitu makanya saya kasih tanda merah. Maka aset non cash bersaldo 70.000, modal A bersaldo 42.000, modal B bersaldo 28.000. Nah, setelah ini baru kita hitung berapa bagian kas yang diperoleh A. Artinya 132.000 dikurangi 42.000. Jadi A kebagian kas sebesar 90.000 dan B kebagian kas yaitu 38.000 dikurangi 28.000 yaitu 10.000. Itu untuk 2. Nah, yang ketiga, yang keempat di sana di sana, tapi di sini soal 2. Pada bulan November 2019, aset non cash dengan nilai buku 50.000 terjual 20.000. Perusahaan menderita kerugian sebesar 30.000. 30.000 itu dibagi oleh A 18.000, oleh B 12.000. Maka persamaan baru cash sebesar 20.000, aset non cash 70.000 min 50.000 20.000. Modal A 42.000 dikurangi 18.000 sama dengan 24.000.
Modal B 28.000 min 12.000 sama dengan 16.000. Nah, ini persamaan dulu. Lalu kita hitung berapa kas yang akan dibagikan ke A dan B. Tetapi kita harus menghitung aset non-cash jika tidak terjual. Nah, kebetulan nih sama angkanya. Nah, 20.000 ya, aset non-cash tidak terjual 20.000. Ya, jadi untuk A 30/50 kali 20.000 hasilnya 12.000. Untuk B 20/50 kali 20.000 hasilnya 8.000. Maka disimpan dulu di bawah. Ya, saldo cash, saldo aset non cash 20.000, saldo modal 12.000, saldo modal B 8.000. Baru kita menghitung berapa kas yang didistribusikan untuk A, yaitu A 24.000 dikurangi yang merah ini 12.000, maka yang didistribusikan ke A 12.000. Untuk B yang modal 16.000 dikurangi 8.000 yang warna merah, kebetulan angkanya sama, hasilnya 8.000. Dan cash yang dibagikan 20.000. Nah, yang ketiga di sini, pada bulan Desember aset non cash dengan nilai buku 20.000 dijual dengan realisasi 25.000. Nah, ini dapat peroleh laba sebesar 5.000. Nah, ini memperoleh laba sebesar 5.000. 5.000 itu dibagi kepada A 30/50 kali 5.000 3.000 dan kepada B 20/50 kali 5.000 sama dengan 2.000. Maka hasilnya ya realisasi aset non cash, kas yang diterima 25.000, aset non cash berkurang 20.000, modal A bertambah 3.000, modal B bertambah 2.000. Maka pembagian kasnya, pembagian untuk kas semua 25.000, untuk A 15.000, untuk B 10.000. Dari ini semua lalu kita dibuatkan jurnal. 1, kas di sebelah debit 110.000, modal A berkurang 18.000, modal B berkurang 12.000, aset non cash berkurang 140.000 di sebelah kredit. Yang kedua, bayar hutang. Hutang di debit 40.000 ya, ini di kredit cash sebesar 40.000. Lalu yang selanjutnya adalah pembagian cash, yaitu modal A sebesar 90.000 di debit, modal B 10.000 di debit, dan cash 100.000. Ini diambil dari sini. Dan nomor 4 ya, realisasi juga cash diterima 20.000, modal A 18.000 berkurang, modal B 12.000 berkurang, di sebelah debit aset non cash 50.000. Terus pembagian uang cash, modal A 12.000, modal B 8.000, kas di sebelah kredit 20.000. Dan nomor selanjutnya adalah kas yang diterima 25.000, modal A bertambah di sebelah kredit 3.000, modal B bertambah di sebelah kredit 2.000 ya, sebagai akibat dari laba perusahaan, dan aset non cash 20.000 berkurang. Nah, terakhir pembagian kas, modal A 15.000, modal B 10.000, dan kas di sebelah kredit 25.000. Nah, ini jika terjadi likuidasi secara bertahap untuk pembubaran badan usaha. Nah, materi untuk pembubaran badan usaha cukup sampai di sini ya. Dan untuk
Untuk memperlancar kegiatan selanjutnya silahkan dijawab soal nomor 3. Dan kita lanjutkan nanti ke materi selanjutnya yaitu mengenai penjualan konsinyasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.